Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Yesus Kristus Sang Penebus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Manusia telah terjual di bawah kuasa dosa dan iblis, terbelenggu sehingga manusia tidak punya kuasa untuk melawan dosa. Tetapi Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar untuk setiap kita, Ia tidak membiarkan keadaan yang menyedihkan seperti itu. Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi penebus. Penting untuk kita ketahui beberapa kebenaran tentang Yesus Kristus Sang Penebus. Yang pertama, penebus itu adalah penebus yang tanpa cacat celah. Kristus telah menjadi korban penebus yang tidak bercacat celah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di situ dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Kristus telah menjadi korban penebus yang tidak bercacat celah. Jika Dia berdosa, maka Tuhan termasuk orang yang harus dihukum juga, sehingga tidak layak menjadi penebus atau pengganti bagi manusia. Sebenarnya, Ia tidak harus dihukum karena dosa, tetapi karena sangat mengasihi kita, begitu besar kasih-Nya untuk setiap kita, Ia lakukan dengan rela menanggung hukuman dosa, agar kita yang percaya dibenarkan. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Dan kebenaran yang kedua adalah harga tebusan dibayar Kristus dengan darah-Nya. Harga penebusan kita adalah darah Kristus yang mahal, bukan seharga emas, bukan seharga perak. Mengapa dengan darah? Dalam Ibrani 9 ayat 22 di situ tertulis, "Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa." Oleh sebab itu, harga penebusan kita adalah dengan darah Kristus yang mahal. Darah Yesus yang adalah darah yang tidak bercacat celah, yang tidak ada duanya. Betapa mahalnya harga seorang manusia, betapa mahalnya kita di hadapan Allah, yaitu seharga Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita hargai hidup kita dengan cara hidup yang benar. Dan kebenaran yang ketiga adalah penebusan diberikan Kristus agar umatnya menjadi milik dan anak Allah. Kita telah ditebus dari pasar budak dosa untuk menjadi miliknya dan menjadi anaknya. Itu berarti kita ada dalam tanggung jawabnya. Dalam Matius 6 ayat 25-34 di situ dikatakan bahwa bunga bakung dan burung di udara saja diperhatikan, apalagi kita yang telah menjadi miliknya yang berharga karena sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan kita sudah diangkat menjadi anaknya, sudah pasti kita akan dijaga, kita akan dipelihara, kita akan dilindungi. Oleh sebab itu, mari kita tidak perlu takut, mari kita tidak perlu khawatir akan apapun, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita bukan hanya menjadi anak yang punya hak istimewa, melainkan juga punya kewajiban, yaitu hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Hidup seperti apa yang Allah kehendaki? Yaitu hidup dalam kekudusan, bukan dalam kecemaran. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita, dan mari kita hidup bagi Allah saja. Kita hidup untuk memuliakan Dia, dengan tubuh kita, dengan karakter kita, dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Mari kita hidup untuk memuliakan Allah saja, dan mari kita menjadi hamba yang melayani Dia, yang mengabdikan diri untuk kepentingan dan kesenangannya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran Yesus Kristus Sang Penebus yang telah mengasihi kita dan telah menebus kita dengan nyawanya, dengan hidupnya. Maukah kita hidup bagi kemuliaannya? Itu semua ada di tangan kita masing-masing. Amin.